Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudunya jika seorang suami yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, kemudian menggerakkan keadaan diri Anda, bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau menyentuh kakinya, sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat sholat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga gitu kan? Masa nggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhan, tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik. Jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada 2 jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama, yaitu sentuhan secara fisikal. Dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa. Lamasa.
Ya, hari ini antum imannya cukup kuat yang ada di sini ya. Makanya nggak pakai papan tulis, cukup dibayangkan aja ya. Lam, mim, kemudian sin insyaallah. Lam, mim, sin. Lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini. Itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ya, ada keinginan saling menyentuh. Maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa dijadikan ditambah alif di depan lamnya. Lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas beda, ya. Hati-hati, ini bahasa ini agak ketat gitu ya. Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh. Lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan langsung dia bertayamum. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Posisi boleh pakai posisi? Masih boleh ya. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Ini untuk memudahkan ya. Kalau yang sudah paham ayatnya, tahu nomornya, tahu posisinya, maka langsung aja lah gitu kan. Yang belum tahu itu untuk memudahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai berwudu terlebih dahulu. Ya, basuh wajah yang pokok. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Ingat ya, ingat. Lihat kalimatnya. Basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Tangan sampai siku. Usap kepala, bukan rambut. Jadi kalau ada yang berwudu cuman rambutnya saja misalnya, cuman dibeginikan, ya, takut gitu kan, rambutnya begini karena takut dia bergeser sisirannya, maka wudunya tidak sah di sini. Kepalanya yang dimaksudkan, bukan rambutnya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai kedua mata kaki. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, ya. Aula mastumun nisa fa ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalau tidak didapatkan air, maka silahkan Anda langsung bertayamum. Gunakan debu, bukan tanah. Ya, debu yang suci. Ya, karena debu bisa ditemukan dimanapun. Tapi yang suci, yang menempel di tempat yang suci. Jadi nggak semua debu bisa dipakai tayamum. Saya ingin sempurna sampai debunya kelihatan begitu nyata supaya pas, masya Allah. Kenal pot dipakai tayamum gitu ya. Itu tidak tepat. Ya. Dicari tempat yang baik, bisa menempel di tempat-tempat yang baik. Nah, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Di ujung ayatnya, lihat kalimatnya. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'a, sebelumnya aula mastumun nisa, atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini diisyaratkan oleh Al-Qur'an wudu. Jelas di sini? Baik, ada yang kedua. Sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika bisa membatalkan wudu. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudu? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal. Batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa, kau sentuh nisa. Makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal, tak bersyahwat tak batal. Saya ulang, Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal, Hanafi bersyahwat tak bersyahwat tak batal, jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i, makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti NU, suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki tak bersyahwat tak batal. Selesai dia salam istrinya,
Sampai dia di kampus UPP, sholat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersawat, kata dia. Aku nengok biniku tak bersawat, kata dia. Nengok bini orang, baru aku bersawat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sedikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali sapu. Maliki. Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak. Kecuali antum syahwat. Lain. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram, ya, kalau tidak diikuti dengan syahwat dan tidak sengaja. Kalau yang bukan mahramnya, istri di sini sengaja pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal, enggak batal. Tapi kalau sengaja memegang, gitu, maka itu masuk dalam, ya, berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja enggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari, ya, yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku, lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa wudhu lagi. Ya, kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat, maka tidak batal karena tidak ada syahwat. Kecuali syahwat, antum lebih tahu, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal, syahwat atau tidak syahwat, gitu kan. Jadi kurang lebih begitu gambar.